Sudah menjadi fitrah manusia. Manusia itu sangat cinta dan sayang kepada orang yang selalu memberikan banyak hal untuk dirinya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara yang paling efektif untuk menumbuhkan cinta kasih antar sesama adalah dengan saling bertukar hadiah. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih banyak pemberiannya untuk diri kita sebagai makhluk melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan sesuatu kepada kita tanpa meminta imbalan kepada kita semua. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Para pemirsa, di episode kita yang ke-14 kali ini, kita akan membersamai nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah yang Maha Memberi. Sudah menjadi fitrah manusia. Manusia itu sangat cinta dan sayang kepada orang yang selalu memberikan banyak hal untuk dirinya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara yang paling efektif untuk menumbuhkan cinta kasih antar sesama adalah dengan saling bertukar hadiah. Tahabu, tahadu. Saling bertukar hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Wahhab ingin tunjukkan pada kita, tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih banyak pemberiannya untuk diri kita sebagai makhluk melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung apa yang sudah diberikan orang tua untuk diri kita, tidak lebih banyak dibanding apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Maka dari itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Ya Daud, zakir ibadi bi'in'ami alaihim, fa innan nufus jubilat ala hubbi man ahsana ilaih wa bughdi man asa'a alaih." Wahai Daud, ingatkan hamba-hambaku tentang nikmat-nikmat dan kebaikan yang aku berikan kepada mereka. Karena jiwa manusia secara fitrah akan mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya, sebagaimana kita akan membenci orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Para hadirin sekalian, maka dari itu, disinilah penting bagi kita untuk senantiasa merenungkan begitu banyak pemberian Allah kepada kita dalam hidup ini. Allah memberikan kepada kita tanpa meminta imbalan. Allah memberikan untuk kita tanpa ada sebab. Allah memberikan kepada kita tanpa ada tipu daya. Kadang-kadang kalau manusia memberi sesuatu minta imbalan. Kalau manusia memberi sesuatu, ada modus dan motif di baliknya. Kadang-kadang manusia ketika memberikan sesuatu, pemberian itu bisa jadi tipu daya dan muslihat seseorang kepada kita. Tapi tidak ada satupun pemberian Allah, Allah minta balas.
Allah minta ganti, atau ada modus terselubung di balik setiap pemberian Allah kepada para hambanya. Para hadirin, setidaknya setiap orang yang ada di muka bumi ini merasakan 4 pemberian Allah yang paling utama dalam hidup ini. Apa pemberian Allah untuk kita tanpa balasan? Yang pertama, Allah memberikan pada kita nikmatul ijad. Allah, pemberian utamanya, Allah adakan kita di muka bumi ini. Allah beri kita nikmat hidup. Allah ciptakan kita. Kita dari yang sebelumnya tak ada menjadi ada. Itu pemberian Allah. Sekiranya Allah tak mengizinkan kita ada, maka kita tidak akan pernah ada di muka bumi. Itu pemberian Allah yang pertama. Yang kedua, nikmatul imdad. Artinya apa? Allah ciptakan untuk kita kebutuhan, dan Allah juga yang menciptakan apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Allah ciptakan pada diri kita rasa lapar, tapi Allah juga yang ciptakan makanan-makanan yang sehat yang bisa menghilangkan rasa lapar. Allah ciptakan pada kita kebutuhan terhadap pasangan hidup. Allah juga ciptakan pasangan hidup untuk kita. Ini namanya nikmatul imdad. Ada yang ketiga. Apa yang Allah beri untuk kita? Nikmatul huda. Nikmah dalam bentuk hidayah dan petunjuk, yang dengannya kita menjadi paham apa tujuan sebenar dari kehidupan di muka bumi ini. Apa tujuan hidup kita? Kemana kita akan melaju setelah kita meninggalkan dunia? Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Hidayah itu yang menyadarkan kita apa tujuan hidup. Dan yang keempat, nikmatul ar-rasyad. Rasyad artinya Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam bentuk taufik, sehingga kita dapat menunjukkan performa terbaik dalam setiap kegiatan dan tugas yang diamanahkan kepada kita. Jadi kesuksesan yang kita raih itu bagian dari pengejauhan tahan nama Allah Al-Wahhab. Allah berikan sesuatu kepada kita tanpa meminta imbalan kepada kita semua. Para hadirin sekalian. Nah, setelah kita sadar betapa nama Allah Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Memberi ini begitu luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita. Apa konsekuensi dari nama ini terhadap sikap dan perilaku kita sehari-hari? Pertama, Allah meminta kepada kita untuk senantiasa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ketika kita dibantu orang, sebenarnya yang membantu kita hakikatnya adalah Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan hati orang yang membantu kita itu, sehingga dia datang untuk membantu kita. Sekiranya Allah tidak gerakkan hatinya, tak akan dia bantu. Maka dari itu ada sabda Rasulullah yang bunyinya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia dianggap tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi ketika ada orang membantu, ucapkan terima kasih, ucapkan pujian atas bantuannya. Minimal kita ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah yang akan membalas budi baik yang kau kerjakan. Ini konsekuensi pertama. Yang kedua, para hadirin, sifat Al-Wahhab mengajarkan kepada kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka jangan pernah berharap balasan dari orang yang kita beri, tapi harapkanlah balasan itu dari Allah. Karena ketika kita mengharap balasan dari orang yang kita bantu, dari orang yang kita beri, kemudian orang itu tak memberikannya, maka yang muncul dalam hati kita adalah penyesalan. Untuk apa aku bantu dia? Teringat pun tidak dia kepadaku. Tapi ketika kita bantu seseorang, semata-mata motivasi kita adalah sebagai wujud
meneladani sifat Al-Wahhab. Terlepas orang itu ingat berterima kasih, atau ingat untuk balas budi, atau sedikit pun dia begitu cepat melupakan apa-apa yang kita lakukan. Maka jangan khawatir, maka jangan pernah putus asa. Karena sesungguhnya sekecil apapun amal kebaikan yang kita buat, itu tidak akan hilang dari catatan Allah. Allah yang akan lihat, Allah yang akan balas. Ini makna dan konsekuensi dari sifat Al-Wahhab ini. Para hadirin, maka tidaklah mengherankan Al-Imam Asy-Syibli mengatakan, dari semua nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, maka nama Allah Al-Wahhab ini adalah nama Allah yang paling dekat dengan kita sebagai para hambanya. Kenapa? Setiap detik dalam hidup kita, kita selalu membutuhkan pemberian Allah. Apapun bentuknya. Apakah harta? Apakah jabatan? Apakah ilmu? Apakah kesehatan? Apakah bantuan? Semua itu adalah wujud dari pemberian Allah. Dan tentunya pemberian Allah ini tanpa batas. Dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, Allah mengatakan, sekiranya semua orang minta dan Allah beri semua yang meminta kepadanya, niscaya itu tidak akan mengurangi dari kekayaan Allah, kecuali hanya sekedar kadar yang berkurang dari lautan ketika dicelupkan seutas benang. Apa yang menempel dari benang, dari air itu, itulah yang berkurang dari kekuasaan Allah. Bandingkan air laut yang tersisa dengan air laut yang menempel di benang, gak ada perbandingan. Begitulah kekayaannya Allah. Untuk itu, sifat Al-Wahhab ini perlu menjadi motivasi, pendorong bagi kita untuk sering berbagi hadiah, sering memberi, dan tentunya memberi tanpa pamrih, dengan semata-mata berharap semoga Allah, ketika kita berikan yang terbaik pada diri kita, Allah pula lah yang akan memberikan terbaik untuk para hambanya. Senantiasa ikuti channel Art Media, jangan lupa like dan subscribe. Wabillahil hidayatu wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sabatur and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.